Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Apandi, kelas K21 MMR. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester. Soal 1 yaitu di sini ada skema tentang eksportir dan importir. Nah, 1 yaitu korespondensi dan pembuatan kontrak. Eksportir dan importir melakukan komunikasi untuk mencapai kesepakatan mengenai barang yang akan diekspor, harga, dan persyaratan lainnya. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 2 yaitu pembukaan LC letter of credit. Importir membuka LC di banknya untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. LC berisi instruksi pembayaran kepada bank koresponden dan di negara eksportir. 3. Pengiriman LC. Importir mengirimkan LC kepada bank koresponden di negara eksportir. 4. Meneruskan LC. Bank koresponden meneruskan LC kepada eksportir. 5. Menyiapkan barang. Eksportir menyiapkan barang sesuai dengan kontrak dan persyaratan yang disepakati. Barang dikemas dan dimarking dengan jelas. 6. Pemesanan kapal. Eksportir memesan kapal untuk mengangkut barang ke negara tujuan. Eksportir memilih jenis kapal yang sesuai dengan jenis barang dan waktu pengiriman. Pendaftaran dan plat mod PEB dan PEBT. Eksportir mendaftarkan barang ke kantor bea cukai untuk mendapatkan PEBT pemberitahuan ekspor barang atau PEBT pemberitahuan ekspor barang terbatas. Eksportir melakukan plat muat untuk menghitung volume barang yang akan diangkut. Pemuatan barang dan pengurusan SK. Barang dimuat ke dalam kapal di pelabuhan muat. Proses pemuatan barang disupervisi oleh pihak eksportir dan bea cukai. Kapal mengangkut barang menuju pelabuhan tujuan di negara eksportir. 9. Negosiasi LC. Eksportir menegosiasikan LC dengan bank koresponden untuk mendapatkan pembayaran. Eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan LC. 10. Pengiriman dokumen sesuai LC. Eksportir mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada importir. Dokumen-dokumen tersebut biasanya termasuk bill of lading, invoice, packing list, dan certificate of lodging. 11. Mencapaikan dokumen. Importir menerima dokumen-dokumen dari eksportir. Importir menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada banknya untuk mendapatkan barang. 12. Pengeluaran barang. Importir mengajukan permohonan kepada bea cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan tujuan. Setelah bea cukai menyetujui permohonan, importir dapat mengambil barangnya. Nah, tahap terakhir yaitu eksportir dapat mengajukan permohonan SK ke instansi terkait untuk mendapatkan bukti asal barang. SK digunakan untuk menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari negara tertentu dan dapat memperoleh bea masuk referensi. Nah, sini soal 2 yaitu commercial invoice. Sebuah invoice komersial adalah dokumen yang berisi rincian tentang barang atau layanan yang dijual dari satu pihak ke pihak lain dalam transaksi komersial internasional. Yang kemudian yaitu packing list. Packing list atau daftar pengemasan adalah dokumen yang merincikan barang-barang yang disertakan dalam pengiriman. Biasanya packing list disiapkan oleh pihak pengirim atau eksportir dan disertakan bersama dengan pengiriman fisik barang. Letter of credit. Surat kredit atau letter of credit atau disingkat LC adalah
instrumen keuangan yang umum digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengurangi risiko pembayaran antara penjual dan pembeli. Bill uploading atau BL adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkut, biasanya kapal, maskapai penerbangan, atau perusahaan angkutan darat, kepada pengiriman barang sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima untuk pengiriman. Nah, kemudian yaitu Airwheel Bill. Airwheel Bill atau AWB adalah dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan kepada pengirim sebagai bukti bahwa barang-barang tersebut telah diterima untuk pengiriman oleh maskapai penerbangan. Polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis sebagai kontrak yang menetapkan persyaratan, cukupan, dan ketentuan dari suatu polis asuransi. Lanjut yaitu shipping instruction. Shipping instruction adalah instruksi yang diberikan oleh pengirim kepada agen pengirim atau operator logistik untuk mengatur pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Certificate of Origin adalah dokumen yang banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional yang membuktikan bahwa produk yang tercantum dalamnya telah memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap berasal dari negara tertentu. Certificate of Analysis merupakan dokumen yang menyatakan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium, terakreditasi, dan hasil pengujian kualitasnya telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Umumnya COA digunakan untuk produk makanan, minuman, bahan kimia, dan obat-obatan. Veterinary Certificate atau sertifikat fitosanitasi diterbitkan untuk menunjukkan bahwa kiriman tanaman, produk tanaman, atau barang lain yang diatur memenuhi persyaratan impor fitosanitasi yang ditentukan oleh dan sesuai dengan pernyataan sertifikat dari sertifikat model yang sesuai. Sertifikat fumigasi terkadang disebut sebagai sertifikat pengendalian hama. Sertifikat fumigasi adalah dokumen yang berfungsi sebagai konfirmasi bahwa bahan kemasan kayu, misalnya palet, yang digunakan dalam pengiriman kargo telah difumigasi mereka, berisi rincian untuk tujuan perawatan, kemudian yang digunakan dalam kisaran suhu. Sertifikat veteriner adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa bahan baku suatu produk yang terbuat dari daging, kulit, atau hasil hewan lainnya telah bebas dari hama penyakit. Dokumen ini berlaku hanya untuk produk ekspor yang menggunakan bahan baku hewani dalam produksinya, seperti makanan, obat tradisional, maupun produk fashion dan kulit. Pasalnya, dalam kegiatan ekspor produk pangan dan non-pangan hasil hewan, aspek keamanan adalah satu yang jadi persyaratan utama menambah daya saing di pasar global. Weight note atau disebut dengan keterangan timbang sesuai dengan namanya, dokumen ini berisi rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur. Daftar ukuran measurement list seperti namanya. Dokumen ini berisi rincian dari ukuran dan takaran pada setiap kemasan barang seperti panjang, tebal, volume, hingga diameternya. Nah, sini soal 3, FCA Precarer, nama tempat ini. Pihak penjualan hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. Passport alongside ship, nama pelabuhan keberangkatan. Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang kepada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat.
hanya berlaku untuk transportasi air. For free on board, nama pelabuhan keberangkatan. Pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai membuat barang di kapal yang siap berangkat, hanya berlaku untuk transportasi air. CFR Cost and Freight, nama pelabuhan tujuan. Pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, tetapi tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan, hanya berlaku untuk transportasi air. Sekian dari saya. Jawaban UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.